Gue dulu pernah punya pengalaman buruk sama mata pelajaran PPKN. Ya, betul, pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Pengalaman ini tuh nggak bakal bisa dilupain sih. Emang semengenang itu, guys. Oke, langsung aja. Kita sebut nama palsu gurunya Pak Yanto aja lah. Nah, waktu itu pelajaran PKN di kelas gue itu setiap hari Selasa jam terakhir. Dari jam 2:05 sampai jam 3:30. Ya, sekitar segituan lah. Pak Yanto itu tipe guru yang kalau pelajaran itu jarang banget ditinggal. Dan setiap pergantian jam pelajaran yang baru kelewat 1 menit aja, tiba-tiba dia udah di depan pintu gitu. Bagus sih nggak makan gaji buta. Tapi karena itulah yang menyebabkan gue dan teman-teman gue itu males setiap ada pelajarannya dia. Menurut gue, untuk Pak Yanto, tolong kasih kita jeda agak lama dikit. Habis pelajaran bahasa Inggris loh kita. Kayaknya kalau hujan pun dia bakal tetap datang deh. Yeay, hujan. Gak pasti sih Pak Yanto gak bakal dateng. Hah? Salah. Lu lihat di depan ruang guru sana. Lihat? Iya, itu Pak Yanto lagi pakai jas hujan dan dia bakal datang ke sini. Nah, waktu itu Pak Yanto udah masuk kelas. Dia pertama kayak ngejelasin materi bentar gitu, tapi gua lupa materi apa yang dia jelasin. Dan setelah sekitar 20 atau 30 menit dia menjelaskan materi, akhirnya dia ngasih soal. Cuman, dia ngasih soalnya itu lewat satu anak yang disuruh maju ke depan buat ngefoto soalnya, terus dikirim ke grup kelas. Ya, soal yang dikasih dia itu emang cuma dia sih yang punya. Soalnya buku paketnya beda sama punya kita. Kayak Pak Yanto itu punya buku paket khusus guru gitu. Tapi yang gua heran, kenapa nggak Pak Yanto aja yang ngasih soalnya ke grup kelas? Padahal gua saat itu yang sedang menjabat jadi ketua kelas, udah gue bikin gitu loh grup khusus mapel PPKN. Dia sendiri malah yang ngomong ke gua minta dibikinin grup khusus gitu. Tapi ya udahlah ya. Kerjakan di buku ya, soal tidak usah ditulis, cukup jawaban saja. Gua langsung bingung pas dia ngomong kayak gitu. Bukan bingung karena baca soal atau cari jawabannya, tapi gue bingung karena saat itu HP gue baterainya bener-bener udah mati 0% dan gue nggak tahu apa yang harus gue lakuin. Jadinya gue nanya-nanya aja ke teman sebangku gue. Sebut aja nama palsunya Budi. Berapa soal yang dikirim, Bud? Hah? Oh, cuma 3. Coba-coba, gue liat soalnya. Gua kaget tau nggak pas baca soalnya. Karena seperti yang kalian tahu, PPKN itu terkenal dengan soal yang singkat, tapi jawabannya nggak bisa disingkat. Jadinya karena gue udah baca soalnya dan HP gue juga dalam kondisi baterai 0%, gue mikir kayak, kerja nanti aja lah, nunggu Budi selesai terus tinggal nurun. Lagian juga jawabannya banyak banget, dan bentar lagi mau pulang, jadi bisa nyantai gue. Dan apakah menurut kalian itu adalah sebuah ide yang bagus? Jawabannya enggak. Karena sebenarnya gue bisa ngerjain bareng sama Budi pakai Google di HP-nya Budi. Tapi gue malah memilih suatu pilihan yang horor banget. Saat gue lagi nyantai sambil nungguin Budi selesai ngerjain, gue mainan jarum yang gue temuin di lantai sejak pelajaran PKN belum dimulai. Dan gue kayak gores-goresin mejanya pakai jarum yang gue temuin tadi gitu. Tapi ketika gue lagi mainan jarumnya, gue ngelirik ke Pak Yanto. Dan Pak Yanto juga ngelirik ke gue. Dan gue mikirnya, kalau Pak Yanto itu cuman lagi ngasal lihat aja. Kayak gue rasa Pak Yanto itu nggak peduli gitu. Tapi pas gue lagi main gores-gores meja, tiba-tiba kedua pundak gue langsung ada yang nepok. Gak nepok halus, tapi nepoknya bikin kaget gitu. Dan refleksnya gue malah saat itu lemot banget. Gue mikir kalau yang nepok pundak gue saat itu adalah teman kelas gue atau teman gue tapi yang beda kelas. Tapi tiba-tiba gue langsung mikir lagi. Kalau yang nepok pundak gue adalah teman kelas gue, itu nggak mungkin. Kan dia lagi ngerjain. Dan kalau teman gue yang beda kelas juga nggak mungkin. Kan lagi waktu jam pelajaran. Terus yang nepok pundak gue siapa? Mata gue langsung ngelirik. Kepala gue nengok ke belakang. Dan ternyata yang nepok pundak gue itu adalah Pak Yanto. Asik. Rasa keheranan gue saat itu terjawab. Kalau Pak Yanto ngelirik gue itu buat ngawasin gue kalau gue ngerjain tugas dia atau enggak. Dan saat itu juga Pak Yanto langsung bilang, "Kamu kenapa tidak mengerjakan?" Ya gak sampai gitu juga sih. Dia cuma bilang, "Kenapa tidak mengerjakan?" HP saya mati Pak. Jadinya saya ngerjainnya nunggu Budi selesai. Soalnya juga ada di HP Budi Pak. Nah, tapi nggak cuma sampai di situ. Gongnya lagi, si Budi itu emang ngerjain, tapi dia ngerjainnya setengah-setengah sambil chattingan sama pacarnya dia. Terus, wallpaper chattingan WhatsApp-nya Budi itu foto pacarnya. Nah, jadi Pak Yanto itu salah paham dan dia ngiranya kita berdua lagi liatin foto cewek dan males buat ngerjain tugasnya dia. Tidak, Pak Yanto. Dan saat itu juga buku gua dan bukunya Budi diambil buat dilihat namanya. Gue tahu banget kalau dia mau nandain kita berdua. Terus kan abis itu dia langsung naruh ya kan. Terus dia bilang, "Kerjain, malah liat foto cewek. Tuh lihat tuh, Bima sama Budi tuh liatin foto cewek tuh." Dan gue langsung malu banget sumpah di situ.
Teman-teman kelas gue langsung pada ngelirik gue semua dengan muka yang kayak orang kaget abis lihat kasus wow gitu. Jujur gue saat itu ada perlawanan dikit. Gue ngomong, tapi nggak kenceng ngomongnya. Jadi tuh kayak, hah? Saya nggak lihat foto cewek, Pak. Ya emang bener gue ngeliat foto cewek. Gue tuh mainan sendiri, Pak. Nyurut-nyurut meja pakai jarum. Yang lihat cewek tuh Budi, Pak. Dan ya gue langsung malu banget sumpah di situ. Si Budi juga gak kesel sih karena dia dibilang lihat foto cewek gitu. Tapi menurut gue lo emang salah sih, Bud. Gue mah kagak ngerjain tugasnya Pak Yanto gara-gara HP gue mati. Lalu ngerjain tapi setengah-setengah sambil chatan sama pacar lu. Rugi kan gue yang nanti jadinya bakal dicap yang enggak sama Pak Yanto. Tapi ya untungnya teman-teman gue pada ngertiin juga lah. Mereka juga tahu kalau HP gue di sekolah tuh emang biasa mati gitu. Dan mereka malah kurang ngertiin sama Budi yang dimana Budi emang anaknya bucin abis gitu. Dan ada lagi nih, pas udah jam pulang sekolah, Pak Yanto keluar dari kelas gua, terus gua yang saat itu pas pulang itu harus ngembalin jurnal absen kelas, gua lihat jurnal absen kelasnya gua masih kebuka di meja. Nama gua sama Budi itu ditandain tau nggak? Dilingkarin nama kita berdua gitu. Tapi ya setelah kejadian itu, gua agak sedikit lebih hati-hati sama pelajarannya dia. Gua ngerjain setiap tugas yang dia kasih dan nilai rapot PKN gua bagus sih. Oke, makasih buat kalian semua yang udah pada nonton. Oh ya, sebelumnya kalian jangan close dulu videonya. Gue ada yang mau gue omongin. Kalau gue mau ngomong kalau tadi karakter yang gue ceritain itu si Pak Yanto, ya itu by the way dia nama samaran. Ya, Pak Yanto ini yang gue ceritain itu dia baru aja kemarin meninggal guys. Dan gue minta kalian jangan ada rasa benci lah ya sama Pak Yanto karena sikapnya tadi gue ceritain tuh karena ya emang kayak Pak Yanto juga salah paham dan dia juga nggak tahu gitu ya karena emang setiap manusia emang nggak pernah luput dari kesalahan kan gitu. Jadi ya gue mohon doa aja dari kalian, semoga Pak Yanto bisa diterima amal ibadahnya sama Tuhan yang Maha Kuasa. Dan ya maksudnya guru gua gitu, jangan jangan Pak Yanto, kayak itu kan nama samaran gitu ya, semoga guru gua bisa diterima amal ibadahnya sama Tuhan yang Maha Kuasa. Dan ya terima kasih buat kalian semua yang udah nonton. Jangan lupa subscribe. Dadah.